Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar matematika bersama. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Yuk kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Oke, baik, kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ya, barisan dan deret dibagi menjadi dua, ada aritmatika dan ada geometri. Dia punya perbedaan ya, jelas ya. Kita akan belajar perbedaan barisan dan deret aritmatika bagaimana dan barisan dan deret geometri itu bagaimana. Kita pelajari satu-satu dulu. Yang pertama ada barisan aritmatika. Pengertiannya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih antara dua barisan yang berurutan selalu tetap atau nilainya selalu sama. Nah, selisih ini disebut sebagai beda atau B. Punya rumus suku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Ya, di mana UN adalah suku ke N, A itu adalah suku pertamanya, atau U1 sama saja ya. A itu sama saja dengan U1, suku pertama. Dan B itu adalah beda, N adalah banyak suku. Contoh barisan aritmatika. Misalkan ada 2, ada 4, 6, dan seterusnya. Misalkan. Nah, ini maka selisihnya itu selalu tetap atau sama ya. 2 ke 4 itu selalu ditambah 2 ya. Nah, 4 ke 6 juga ditambah 2. Maka ini polanya atau barisan ini B-nya adalah beda. Bedanya ini adalah 2 dan A atau U1 adalah di sini suku pertamanya adalah 2. Nah, kalau ada soal seperti ini kamu harus cari A dan B-nya dulu. Itu adalah barisan aritmatika. Jadi, barisan bilangan yang mempunyai selisihnya itu selalu sama, bisa ditambah atau dikurangi dengan nilai yang sama. Itu adalah aritmatika. Kemudian, nah deretnya, bedanya apa tadi dengan barisan? Kalau deret itu adalah jumlah suku-suku dari barisannya. Ya, kalau barisannya aritmatika berarti jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Contoh tadi barisan aritmatika ada 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Berarti kalau deret itu adalah artinya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya. Tuh. Itu kalau deret. Jadi deret itu jumlahkan semua sukunya. Itu adalah deret ya. Beda dengan barisan. Rumusnya pada deret aritmatika yang pertama, N per 2 dikalikan A ditambah UN. Atau, nah, ada 2. Yang kedua adalah N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Ya, ini yang pertama itu, UN itu tadi adalah A ditambah N-1 kali B. Ya, didapatkan rumus yang kedua ini, substitusikan nilai UNA ditambah N-1 kali B ini ke UN. Didapatlah rumus yang kedua ini. Nah, apakah dua-duanya dipakai? Tidak, salah satu saja. Ya, yang pertama boleh atau yang kedua juga boleh, tergantung yang ditanyakan di soal itu apa. Atau yang diketahui di soal itu apa ya. Dimana SN adalah jumlah N suku pertama, UN-nya adalah suku ke N, ya. SN itu tadi deret, A itu suku pertama atau U1, B itu adalah beda, N itu banyak suku. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, dan 15. Tentukan rumus suku ke N atau UN. Terus yang kedua ada tentukan nilai suku ke-8, berarti artinya yang ditanyakan adalah U8. Dan yang C yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Nah, ini yang ditanyakan adalah deret. Deret jumlah 10 suku pertamanya. Kita masukkan ya, satu-satu kita jawab satu-satu. Yang pertama yang harus kalian cari adalah nilai A dan B. A itu adalah suku pertama, B adalah beda. Dari barisan yang diketahui di soal 3, 7, 11,
15, dan seterusnya. Ya, nah, itu. Nah, bedanya tadi di sini ya, mereka selisihnya pasti selalu sama. Kalau aritmatika 3 ke 7 ditambah 4, lalu 7 ke 11 juga ditambah 4, 11 ke 15 juga ditambah 4. Nah, dari sini kita sudah tahu A berapa nilainya, B itu berapa nilainya. A tadi adalah suku pertama, ya, atau U1, maka A nilainya adalah ini, suku pertamanya di sini nih, 3. Dan B-nya, B itu adalah beda atau selisihnya ya. Ini di sini B-nya itu selalu sama, B-nya adalah 4. Nah, kita sudah dapat nilai A dan B. Lalu setelah itu kita masukkan ke rumus. Yang pertama kita cari rumus suku ke N-nya. Ya, masih ingat tadi rumus UN-nya adalah pada aritmatika A ditambah N-1 kali B. Masukkan nilai A dan B-nya. Tadi kan kita sudah cari nih. A-nya adalah 3, B-nya adalah 4. Nah, kita masukkan ke sini. A-nya 3 ditambah N-nya tetap ya, N-1 karena yang ditanyakan adalah UN. Nah, yang dimasukkan adalah B di sini. B-nya adalah 4 tadi. Lalu kita selesaikan. Ini tetap 3 dulu. Ditambah N dikalikan 4 berarti 4N. Min 1 kalikan 4 berarti min 4 ya, negatif 4. Sama dengan kita tulis yang pertama yang punya variabel dulu. Berarti 4N. Nah, 3 dikurangi 4 berarti negatif 1. Dah, ini sudah paling sederhana, maka UN didapat rumus UN-nya adalah 4N min 1. Itu untuk pertanyaan yang A. Kemudian, untuk yang B, yang ditanyakan adalah nilai suku ke-8. Tadi kalian sudah mencari UN-nya, maka kita pakai rumus yang sudah kita cari saja tadi. UN sama dengan 4N-1. Nah, tinggal kita ganti N-nya menjadi 8, karena yang ditanyakan adalah nilai suku ke-8. Maka yang ditanyakan adalah U8 sama dengan 4 kali 8 ya, dikurang 1. 4 kali 8 adalah 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Maka nilai suku ke-8-nya adalah 31. Nah, kalau pertanyaan lain misalkan nilai suku ke-15 atau nilai suku ke-20, ya tinggal kamu masukkan N-nya. Misalkan nilai suku ke-20 berarti yang ditanyakan adalah U20. N-nya nanti tinggal diganti dengan 20. Ya, sesuaikan dengan rumus sukunya. Nah, untuk yang C, jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanyakan adalah S10. Masih ingat tadi ya, rumusnya itu ada 2. Nah, rumusnya ada 2. Ini kita kembali lagi untuk mengingat. Ini dia. Ya. Ini adalah UN. Yang ditanyakan kan S10 tadi ya. Berarti kalau misalkan mau pakai yang pertama, berarti kamu harus tahu dulu U10-nya. Nah, kita langsung pakai yang kedua saja karena kita belum tahu U10-nya. Mau cari dulu U10-nya dulu? Ya boleh saja, tidak masalah ya. Kita pakai yang kedua ini, coba. Sn sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Tuh ya, kita kembali ke pertanyaan yang C. Kita tulis Sn sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 kali B. Iya. Masukkan nilai S-nya tadi adalah S10 yang ditanyakan, maka N-nya di sini kita ganti 10. 10 per 2 dikalikan 2 kali A. A-nya tadi masih ingat ya? A-nya adalah 3, ya kan? Nah, 2 kali 3 ditambah, ini kurung buka lagi, N-nya tadi kita masukkan 10, ini N-nya 10, dikurang 1. Nah, B-nya masih ingat tadi ya? B-nya bedanya adalah 4. Nah, kita sederhanakan, 10 per 2 adalah 5, ya. Kurung buka 2 kali 3, 6.
ditambah 10 dikurangi 1. Ini adalah hasilnya 9 ya. Nah, 9 langsung dikalikan dengan 4, hasilnya 36. Tuh, maka 5 kali 6 ditambah 36. 6 ditambah 36 adalah 42. Nah, terakhir 5 kali 42 yaitu 210. Nah, ini adalah jumlahnya, jumlah 10 suku pertama. Berarti artinya 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah suku selanjutnya sampai suku ke-10, hasilnya adalah 210. Itu untuk barisan dan deret aritmatika. Kemudian, barisan dan deret geometri. Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki faktor pengali yang sama antara bilangan yang berurutan. Nah, faktor pengali ini disebut dengan rasio. Kalau tadi di aritmatika itu namanya beda atau B, nah kalau di geometri itu kita mengenal istilah rasio atau R. Bedanya di situ ya. Kalau aritmatika itu B, beda, kalau di geometri itu rasio. Nah, kalau di aritmatika tadi adalah jumlahnya ya, atau selisih-selisihnya itu tadi bedanya. Kalau di rasio itu adalah faktor pengali. Nanti ada contohnya, kita lihat bersama-sama dulu. Untuk rumusnya, suku KN pada barisan geometri, A dikalikan R, R-nya ini pangkat N-1, di mana UN tadi sama dengan di aritmatika, UN itu selalu suku KN, A juga selalu suku pertama. Nah, yang membedakan di sini ada R, rasio. Ya, kalau tadi di aritmatika itu ada B, yaitu beda. Nah, di sini R itu rasio. N sama ada tadi banyak suku. Tuh ya. Nah, deretnya sama pengertiannya dengan yang aritmatika. Jumlah semua suku-suku pada barisan geometri. Kalau tadi jumlah semua suku-suku pada aritmatika, kalau ini jumlah suku pada geometri. Jadi, deret pengertiannya sama. Namun, ada rumus yang berbeda. Kalau di geometri, dia punya rumus Sn sama dengan A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk R tadi rasio ya, yang rasionya itu kurang dari 1. Pakai rumus yang ini. Berarti kamu harus cari dulu tadi R-nya ya. Terus yang kedua, Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 per R-1. Nah, ini untuk yang rumus yang kedua. Jika R-nya lebih dari 1. Pakai rumus yang kedua. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Kita cari dulu R-nya. Kalau R-nya itu lebih dari 1, kita pakai rumus yang di bawah ini. Kalau R-nya kurang dari 1, kita pakai rumus yang di atas ini. Dan berhati-hati, ini hampir sama ya. Yang atas itu 1 min R pangkat N, yang bawah itu R pangkat N-1 ya, hanya terbolak-balik saja. Keterangannya di sini Sn itu sama ya, keterangannya jumlah N suku pertama, A-nya itu suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Ya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Ya, contoh soal nomor 2 di sini. Diketahui barisan bilangan 5, 15, 45, 135, dan seterusnya. Yang ditanyakan ada 3. Yang pertama rumus suku ke N atau UN, yang B nilai suku ke-8, dan yang C jumlah 8 suku pertama. Ini hampir sama ya dengan contoh soal yang nomor 1 tadi untuk yang aritmatika. Nah, kita lihat bedanya nih cara mengerjakannya. Yang pertama diketahui barisan bilangannya ya. Di sini 5. Perhatikan 15, 45, dan 135. Nah, bedanya kalau aritmatika itu tadi selisihnya kan selalu sama, ditambah atau dikurangi dengan nilai yang sama. Nah, kalau geometri itu adalah dikalikan dengan nilai yang sama. Tuh ya. 5 ke 15 adalah dikali 3, 15 ke 45 adalah kali 3, dan 45 ke 135 juga dikalikan 3. Itu ya. Bedanya di situ. Jadi kalau aritmatika itu dijumlahkan atau dikurangi dengan nilai yang sama, tapi kalau geometri itu dikalikan atau dibagi dengan nilai yang sama. Itu bedanya di situ. Jadi kamu harus tahu dulu
suku pertamanya tadi A ya, sama. Ini adalah 5 suku pertamanya, maka A sama dengan 5. Dan tidak ada beda pada geometri, tapi adanya adalah rasio R. Nah, ini R-nya adalah 3. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama yang A. Rumus suku ke N-nya. Tadi UN untuk deret geometri, berarti A dikalikan R pangkat N-1. Ya, tadi A-nya berapa? 5 dan R-nya 3. Diingat-ingat ya, A-nya 5, kita masukkan A-nya 5 kali R-nya adalah 3 pangkat N-1. Nah, terus setelah ini bagaimana? Sudah, ini sudah paling sederhana, tidak bisa diselesaikan lagi. Harusnya ini dipangkatkan N-1 dulu ya. Ya, seperti ini sudah cukup. Untuk yang A, UN adalah 5 dikalikan 3 pangkat N-1. Oke, selanjutnya untuk yang B, yang ditanyakan adalah nilai suku ke-8 atau U8 ya. Kita sudah punya rumus UN-nya tadi ya, ini ya. Kita pakai saja UN sama dengan 5 kali 3 pangkat N-1. Tinggal kita masukkan N-nya itu 8. Caranya sama dengan aritmatika tadi, yang berbeda adalah rumusnya ya. U8. Sama, caranya substitusikan nilai N-nya menjadi 8, berarti 5 kali 3 pangkat N-nya di atas ini ya. 8 dikurangi 1. Ya, kita selesaikan dulu. 5 dikalikan 3 pangkat 8 dikurangi 1, 7. Berarti 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Berapa hasilnya ya? 3 pangkat 7 itu adalah 2187. Nah, baru dikalikan 5. Hasilnya adalah 5 kali 2187, yaitu 10.935. Banyak ya. Nah, itu adalah nilai suku ke-8-nya. Ini nilainya. Kemudian, untuk yang terakhir ini, yang C. Tentukan jumlah 8 suku pertama atau deretnya 8 suku pertama ya, dari barisan yang sama tadi. Maka kita lihat ya, ada 2 rumus untuk mencari SN. Nah, kita lihat R-nya. Ini di sini. Tadi R-nya berapa nilainya? R-nya itu 3 ini, maka R-nya itu lebih dari 1, berarti kita pakai yang kedua ya. Yang SN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 per R-1. Kita pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena R-nya lebih dari 1. Kita masukkan rumusnya. SN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 per R-1. Ya, N-nya 8 ya, karena yang ditanyakan adalah 8 suku pertama, N-nya 8. A-nya tadi 5, ingat ya, dan R-nya, rasionya tadi 3. N-nya, ini R pangkat N, berarti 3 pangkat 8 dikurangi 1, dibagi R-nya itu 3 dikurang 1. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Maka S8 atau deret jumlah suku ke-8, 5 kali berapa ini? 3 pangkat 8. Berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 6.561, terus dikurang 1 ya. Dikurang 1 per
Tadi yang bawah adalah 3 dikurangi 1, yaitu hasilnya 2. Kemudian hasilnya 5 kali 6.561 dikurangi 1, berarti 6.560 dibagi 2. Ya, ini bisa dibagi 2 ya, 6.560 bisa dikalikan setengah, berarti hasilnya 3.280 disederhanakan. Nah, ini tinggal dikalikan 5. Maka hasilnya 16.400. Itu deretnya. Nah, itu tadi perbedaan dari barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Ya, itu tadi penjelasan tentang barisan dan deret. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih sudah menonton. Yuk ajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.